Udah muncul, Farah? Dari awal banget berarti, dari hukum kolom ya? Betul? Iya, Oke. Nah, berarti kalau dari awal banget, kita harus memahami tentang yang namanya muatan listriknya dulu. Oke. Farah, Farah tahu nggak? Ada berapa jenis muatan listrik yang akan kita pelajarin? Tahu? tiga, dua, Apa aja? Tiga apa aja? muatan Muatan apa? positif Apa? dan positif bukan Bukan yang itu. tahu kan? Jadi yang itu namanya Oh, muatan, salah. Bukan kok. bukan, muatan titik, sama yang kedua itu adalah muatan kontinu. Nah, jadi kita tuh hanya belajar dua jenis muatan, muatan titik sama muatan kontinu. Para tahu nggak gimana membedakannya? Soalnya di soal nggak bakal dikasih tahu. Cuman kita harus tahu, oh ini muatan titik nih, karena apa? Oh ini muatan kontinu nih, karena apa? Apa bedanya, tahu nggak, Farah? Lupa. Bedanya di sini. Muatan titik itu adalah muatan yang ukuran, tahu ukuran ya, dimensinya, panjang, lebar, tinggi, jari-jari, diameter, luas, volume, tidak diketahui di soal. Dengan kata lain, diabaikan. Oke? Okay? Jadi, muatan titik itu bukan berarti bendanya atau muatannya itu bentuknya harus titik. Bukan. Dia bilang bentuknya eh, kotak atau kubus, selama dia tidak ngasih tahu kubus itu memiliki panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, atau volumenya atau luasnya, maka walaupun itu bentuknya kubus, disebutnya muatan titik. Paham? Berarti Iya. kalau muatan kontinu berarti kebalikannya, muatan yang ukuran atau dimensi diketahui di soal. Jadi soal memberitahu informasi ukuran atau dimensi dari si muatannya. Nggak harus tiga-tiganya. Gitu kan dengan kontinu. Misalkan dia ngasih tahu panjangnya berapa, atau lebarnya aja berapa, atau tingginya berapa, gitu ya. Itu udah cukup menjadi muatan kontinu. Kenapa kita harus tahu muatan apa yang sedang kita kerjakan di soal itu? Karena cara ngerjainnya berbeda. Cara mengerjakan muatan titik berbeda dengan cara mengerjakan muatan kontinu. Makanya kita harus tahu dulu, ini soal apa nih soal ini. Oke, sekarang kita mulai dari yang gampang dulu, muatan titik. Muatan titik, kita mulai dengan membahas tentang yang namanya gaya listrik. Nama ini adalah gaya kolom. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu. Dasarnya gaya itu kan simbolnya F ya, ya vektor, betul? Nah, loading nih. Oke, kalau gaya kolom biasanya akan disertai indeks. Misal indeksnya adalah 1, 2. Gitu ya, betul? Farah? Iya. Nah, Farah harus tahu dulu 1, 2 di sini itu maksudnya apa, Farah? Apa maksudnya, Farah? Apa maksud dari F12? Apa? Tahu? Maksudnya Kayak apa? apa sih? Apa? Gaya dari satu akibat dua. Oke.
Ini biasanya didefinisikan sebagai gaya kolom di muatan satu akibat muatan dua. Pada umumnya gitu. Berarti kalau satu dua, kita lihatnya di muatan satu atau di muatan dua. Kita melihat bendanya. Di mana, Farah? Satu. Di satu. Dua itu sebagai pengganggu atau muatan yang mengganggu satu. Jadi kita fokusnya di satu kalau satu dua pada umumnya. Apa rumusnya, Farah? Masih ingat? K, Q1, Hmm. Q2 Iya. bagi R12 kuadrat. Ada juga arahnya kan R12 topi. Jadi kenapa ada kayak gini? Ini kan kita tahu gaya itu vektor. Setiap vektor pasti punya nilai sama arah. Ini tuh nilai. Sedangkan yang ini adalah arahnya. Ngerti? Paham? Hmm. Oke. Nah, karena definisi satu dua itu adalah di satu akibat dua, maka yang namanya R12 nggak boleh ngarang. R12 itu harus selalu R1 minus R2. Oke? Jadi ini kenapa begini? Karena definisi satu dua adalah di satu karena dua. Berarti R12 harus selalu R1 minus R2. Ngerti, Farah? Iya. Paham? Oke. Nah, kita coba contohnya deh. Oh ya, kalau K tahu kan K ya? K itu konstanta. Berapa rumusnya? 1/4 pi epsilon 0. Tapi kadang kalau kita langsung pakai angkanya, K itu 9 dikali 10 pangkat 9. Betul? Epsilon 0 juga konstanta sebenarnya. Namanya adalah permitivitas vakum. Permitivitas vakum. Oke? Nah, kenapa vakum? Karena kita masih menggunakan medium udara. Bisa nggak nanti pakainya nggak udara? Bisa. Waktu kita belajar yang namanya bahan dielektrik di kapasitor. Oke? Contoh gini. Misalkan kita punya soal seperti ini sumbu Y, ini sumbu X. Pada titik 1,2 saya punya muatan Q1. Oke. Kemudian ini 1 ya. 2, 3, 4 tambah 4. Pada saat 4,3, 4, 5, 6. 4,6 saya punya muatan Q2 dan di 4,2 saya punya muatan Q3. Misalkan Q1-nya 1 mikro. 1 mikro itu berapa? 10 pangkat min 6. Q2-nya negatif 2 mikro. Berarti negatif 2, 10 pangkat min 6. Q3-nya misalkan 3 mikro. Yaitu 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, misalkan gini, Farah. Pertanyaannya adalah berapa gaya kolom yang dialami oleh muatan 1? Coba lihat. Di sekitar muatan 1 ada 2 muatan pengganggunya. Benar nggak? Yaitu muatan 2 dan muatan 3. Berarti secara matematis rumus F1 adalah F1 karena muatan 2 ditambah dengan F1 karena muatan 3.
Lihat, ini vektor, Farah. Berarti ini penjumlahan vektor. Oke? Karena ini adalah penjumlahan vektor, maka Farah baru boleh menjumlahkan kalau sudah jadi vektor. Oke? Misal, jadi kita cari satu dulu nih. F12 kita lihat ya. Tadi rumusnya apa? K, Q1, Q2 dibagi R12 kuadrat, R12 topi. Nah, kalau kita pakai cara vektor seperti ini, kita terlebih dulu harus mencari R12-nya. R itu apa sih? Posisi. Lihat, posisi 1 letaknya di mana? 1,2. Berarti 1I ditambah 2J. Posisi 2 letaknya di mana? Di 4,6. Berarti 4I ditambah 6J. Karena kita maunya mencari R12, berdasarkan definisi, R12 adalah R1 minus R2. Tadi ya, definisi yang ini ya. Definisi kedua itu apa artinya? Oke. Yaudah kita kurangin. Kita akan punya min 3i min 4j. Tapi kita nggak butuh vektornya, Farah. Kita butuhnya apa? Kita butuhnya mutlaknya. Farah masih ingat nggak bagaimana cara mencari nilai sebuah vektor? Gimana, Farah? Yang dikuadratin ya kan. Kuadrat komponennya aja kan. Berarti min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Dapatnya 5. Betul? Farah juga butuhnya apa? Farah butuhnya R12 topi. Arahnya. Farah gimana mencari arah vektor? Tahu nggak waktu di semester 1? Cara mencari arah vektor gimana? Tahu? Tahu, Farah? Lupa. Waduh, lupa. Oke, lihat di sini. Kan kita tahu vektor apapun, misal vektor A ya, dia terdiri dari 2 pasti kan, besarnya A dikali arahnya A. Maka kalau dibalik, Farah, berarti arah vektor A sama dengan vektor A-nya dibagi besar vektor A. Betul nggak, Farah? Betul? Ya. Oke. Ya udah, berarti kita tahu R12 itu adalah R12 vektor dibagi mutlak R12. Berarti min 3I min 4J dibagi 5. Udah, tinggal kita masukin. Berarti F12 vektor itu adalah K-nya masukin 9 kali 10 pangkat 9. Tadi Q1-nya berapa? 1 mikro ya. 1 10 pangkat min 6. Q2-nya masukin min 2. Tanda min, tanda plusnya masukin apa enggak, Farah? Enggak. Masukin kalau pakai vektor. Oke? Ini saya kasih 2 metode ya. Ini metode yang pertama namanya metode vektor. Nanti ada metode kedua namanya metode trigonometri. Nah, kalau pakai metode vektor, tanda min, tanda plus wajib masukin. Oke? Ini berarti berapa? Min 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi. Jaraknya tadi berapa? 5 kuadrat dikali arahnya. Min 3i min 4j dibagi 5. Udah. 9 kali 1 kali 2 min 18 per 25 kali 10 pangkat min 3 min 3i min 4j dibagi 5. Berarti 18 kali 3 berapa? Kali 3, 3 kali 8, 24, 54 ya? 54 dibagi 125 kali 10 pangkat min 3 I ditambah 2 ya.
72 dibagi 125 kali 10 pangkat min 3 J. Jangan lupa satuan. Satuannya Newton. Paham? Ngerti? Ngerti, Farah? Iya. Oke. Oke. Saya ajarkan cara yang kedua. Cara kedua mencari gaya adalah saya sebut sebagai cara trigonometri. Atau cara yang biasa diajarkan di SMA. Nah, bedanya apa? Kalau cara trigonometri dia 2 step. Step pertama, kita hitung dulu besarnya. Jadi hitung dulu besar dari F12. Oke? F13 deh. Gitu ya. F12 deh biar sama deh. F12. Karena ini besarnya berarti kan yang ini ya. K Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 1 10 pangkat min 6, Q2-nya 2. Nah ini, kalau pakai cara trigonometri, karena kita menentukan besarnya dulu, berarti tanda min, tanda plus dari muatannya nggak perlu dimasukin. Paham, Farah? Nah, F12 itu apa sih jaraknya? Tinggal tarik aja garis jaraknya. Satu, gunakan trigonometri. Pitagoras kan, ini 3, ini 4, jaraknya adalah 5. Berarti dibagi 5 kuadrat. Sama dengan 18 dibagi 20 kali 10 pangkat min 3. Itu langkah pertama. Mencari arahnya. Arah dari F12 topi. Dari mana? Dari gambar. Coba lihat. Muatan Q1 itu kan muatan positif ya. Sedangkan Q2 itu muatannya muatan negatif. Parah, kalau muatannya berbeda tanda seperti ini, maka gaya kolomnya akan tarik-menarik atau tolak-menolak, Parah. Tarik-menarik. Karena kita nyarinya F12, berarti lihatnya di satu kan? Maka di satu pasti akan ketarik ke sini. Paham, Farah? Ngerti? Berarti ini arahnya kemana nih, Farah? Arahnya berarti ke kanan, ke atas kan? Benar nggak? Betul? Masa kita nulis arah kanan atas? Nggak boleh dong. Terus gimana dong? Yaitu dengan menggunakan trigonometri. Kita butuh sudut. Di mana sudutnya? Terserah Farah. Misalkan, saya di sini boleh ya? Berarti kalau tetanya di sini, Farah, ke kanan, sin atau cos? Cos kan? Berarti kita tahu F cos kan? Berarti F2-nya adalah cos theta ke arah kanan. Ditambah, berarti yang ke arah atas, sin kan? Sin theta ke arah atas. Cos theta berarti 3/5. Sin theta-nya adalah 4/5. Kalau sudah, baru digabungkan, Farah. Oke, jadinya F12 vektor. Yaitu apa? F12 mutlak, F12 topi. Tadi berapa mutlaknya? 18/25 dikali 10 pangkat min 3 kali arahnya. 3/5I ditambah 4/5J. 18 kali 3, 54, 125 dikali 10 pangkat min 3 I ditambah 70 berapa? 36 tambah 72 ya. Dibagi 125 10 pangkat min 3 J. Udah, lihat. Jawabannya sama nggak, Farah? Sama kan? Betul? Sama. Nah, jadi Farah boleh milih sebenarnya.
mau pakai cara mana di ketika soal. Nih, ciri-cirinya nih. Kalau cara vektor, pada dasarnya Farah tidak memerlukan gambarnya. Kenapa? Farah hanya butuh koordinatnya. Tanpa gambar, itu selesai cara vektor. Tapi kalau pakai cara SMA atau cara trigonometri, Farah harus punya gambarnya. Kenapa? Karena Farah menganalisa secara mandiri. Arahnya ditentuin secara gambar. Jadi kita sesuaikan aja. Oh, berarti lebih gampang vektor? Enggak juga. Ada kalanya lebih mudah trigonometri. Ada kalanya lebih mudah vektor. Jadi harus fleksibel. Paham, Farah? Ngerti? Ngerti. Nanti dengan cara yang sama, Farah mencari F13 sampai mendapat bla 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 I ditambah bla 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 J. Oke? Kalau sudah dapat F13 baru kita jumlahkan. Karena kan kita maunya nyari F1 kan. F1 sama dengan F12 ditambah F13. Nah, nanti hasilnya bla 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 I ditambah bla 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 C. Paham, Farah? Ngerti? Hmm. Ya, jadi kalau penjumlahan vektor artinya kita harus mencari tiap komponennya sampai menjadi vektor. Jadi jangan jumlahin kalau dia masih jadi angka. Oke? Kalau masih angka jangan jumlahin kalau karena itu penjumlahan vektor. Ngerti kan, Farah? Oke, lanjut ya. Besaran kedua. Masih muatan titik ya. Yang tadi kan pertama itu adalah gaya listrik atau gaya kolom. Besaran kedua yang kita pelajarin itu adalah medan listrik. Simbolnya E. Dia juga vektor. Apa itu medan listrik, Farah? Tahu? Medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik. Daerah di sekitar muatan listrik yang mendapat pengaruh. Jadi dia mendapat pengaruh dari muatannya. Jadi gini, Farah. Kalau kita punya muatan listrik, daerah di sekitarnya itu akan terpengaruh oleh muatan tersebut. Gimana pengaruhnya? Kalau muatan itu adalah muatan positif, pengaruh medannya adalah dia akan menjauhi muatan. Keluar dari muatan ke segala arah. Oke? Ini adalah sifat dari muatan positif. Paham, Farah? Kalau muatan negatif, sifatnya adalah menuju masuk ke dalam muatan itu sendiri dari segala arah. Oke? Paham, Farah? Ngerti? Iya. Oke. Medan listrik itu sifat alami dari muatan. Sifat alami. Artinya apa? Medan listrik itu ada karena punya muatan listrik. Oke? Berarti kalau medan listriknya nol, di sekitarnya tidak ada muatan listrik. Jadi kalau ada muatan listrik, pasti ada medan listrik. Paham? Ngerti? Paham ya? Sekarang kita masuk ke yang namanya rumus dasar. Oke? Simbolnya E, dia vektor. Oke? Sama seperti gaya kolom, medan listrik juga biasanya disajikan dalam bentuk indeks. Indeksnya gimana? Indeksnya biasanya adalah P1. Nah, sama kayak tadi, Farah harus paham dulu apa makna dari P1 di sini. Ini maknanya adalah
medan listrik di titik P. Titik P itu apa? Titik pengamatan. Oke. Akibat muatan 1. Jadi sekarang pengganggunya adalah muatan 1. Titik P itu titik yang mau kita amati. Biasanya titik P itu tidak ada muatannya. Paham? Titik P itu nggak ada muatannya. Titik P itu cuma muatan yang titik yang mau kita amati. Ngerti? Paham? Iya. Apa rumusnya? Ingat nggak? EP1 Q1 dibagi RP1 kuadrat RP1 topi. Sama kayak tadi. Yang Q1 per RP1 ini disebutnya adalah nilai atau besar dari medan listriknya. Sedangkan ini adalah arah. Karena definisi P1 adalah di titik P karena 1, maka yang namanya RP1 itu selalu RP minus R1. Ngerti, Farah? Jadi jangan seenaknya aja RP1 saya mau R1 min RP. Ya nggak bisa gitu. Itu harus dianalisa berarti. Tapi kalau kita sesuaikan, kalau definisi P1 adalah di P karena 1, maka RP1 adalah RP min R1. Oke, kita ambil contoh yang sama aja deh. Contoh ini. Kita ambil ya. Biar kita tidak usah bikin soal baru. Oke. Saya punya soal seperti ini, Farah. Kita hapus dulu ya yang nggak penting. Oke. Terus saya punya titik pengamat. Titik pengamat saya letaknya di sini deh, Farah. Di 2,6. Oke. Titik P. Titik P itu nggak ada muatannya, Farah. Cuman titik yang mau kita amati. Oke. Terus pertanyaannya adalah, berapa medan listrik di titik P? Oke. Coba perhatikan, Farah. Titik P, di sekitar dia ada 3 muatan listrik. Q1, Q2, Q3. Maka secara matematik dia adalah EP karena muatan 1 ditambah EP karena muatan 2 ditambah EP karena muatan 3. Paham, Farah? Ngerti kan? Iya. Nah, lihat. Penjumlahannya itu penjumlahan vektor. Artinya, kita harus hitung satu-satu sampai menjadi vektor kan? Misal kita tarik EP1. Rumusnya apa? K Q1 dibagi RP1 kuadrat RP1 topi. Ini kalau kita pakai metode vektor. Sama, ini metode vektor namanya. Kita juga bisa pakai metode trigonometri. Oke. Nah, kalau pakai metode vektor, maka terlebih dahulu cari posisinya, R. RP posisi titik P. Letaknya di 2,6. Berarti 2I plus 6J. R1 posisi titik 1 di 1,2. 1I plus 2J. Karena yang kita butuhkan adalah RP1, berdasarkan definisi, ini adalah RP min R1. Berarti 2 kurang 1, 1. 6 kurang 2, 4J. Tapi kita nggak butuh vektornya. Guys. Kita itu butuhnya nilainya. Berarti dimutlakin. RP1 mutlak. Akar dari 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar 17. Terus juga kita nggak butuh vektornya. Kita butuhnya topinya.
RP1 topi berarti RP1 vektor dibagi nilai RP1. Berarti sama dengan 1I min plus 4C dibagi akar 17. Kalau sudah, tinggal kita masukin ke rumusnya. Berarti EP1 vektor itu adalah K-nya masukin 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya ntar tanda min plusnya wajib masukin ya kalau pakai vektor. 1, 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Akar 17 dikuadratin dikali arahnya. 1 ditambah 4J dibagi akar 17. 9 ke 1, 9 dibagi 17, 10 pangkat 3, 1I plus 4C dibagi akar 17. Yang kita punya EP-nya, EP1 menjadi 9 ke 1, 9 per 17 akar 17 kali 10 pangkat 3I ditambah dan kali 4 36 dibagi 17 akar 17. Oke, tutup kurung satuan. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Oke, dengan cara yang sama nanti kita cari EP2 dan EP3. Bisa nggak pakai cara trigonometri? Bisa. Kita pakai cara trigonometri ya. Tapi syaratnya apa? Harus ada gambar. Langkah pertama pasti dia menghitung besarnya dulu. Menghitung berapa besar EP1. Oke. Berarti EP1 besarnya itu adalah K Q1 dibagi RP1 kuadrat. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau pakai cara trigonometri, tanda min, tanda plus tidak perlu dimasukkan ke rumus. Oke? Berarti ini adalah 1 10 pangkat min 6 dibagi RP1 itu jarak. Tinggal kita pakai Pitagoras, tarik garis. Ini adalah 1, ini adalah 4, berarti ini adalah akar 17. Oke? Berarti jaraknya itu adalah akar 17. Jangan lupa dikuadratin. Kita punya 9 dibagi 17 kali 10 pangkat 3. Setelah itu langkah kedua apa? Mencari arahnya. Arah itu EP1 tapi topi. Nah, gimana cara cari arahnya? Dari gambar. Karena muatan Q1 itu adalah positif. Kalau muatan ini ada Farah. Keluar. Kemana? Kemana arahnya? Kalau positif, Keluar dari muatan. keluar dari muatan. EP1 berarti kan lihatnya di P ya. Maka dia pasti akan ke arah sini. Ngerti Farah? Ngerti? Ya. Berarti dia ke arah mana? Kanan atas kan? Tapi kan kita nggak mungkin ya bikin apa arahnya kanan atas. Kita butuh bantuan sudut. Misalkan sini sudut theta deh. Berarti yang ke kanan berarti adalah cos ya. Berarti arahnya itu adalah ke kanan cos theta kasih huruf I sama ke atas sin theta kasih huruf J. Lihat dari gambar cos theta berapa? 4 per akar 17. Bukannya 1. 1 ya? 4. Cos. Sorry. 1. 1 I, ini 4 ya? 4 dibagi akar 17 J. Kalau sudah, baru digabungin.
Jadilah EP 1 vektor, yaitu mutlaknya EP1 dikali EP1 OP-nya. Mutlaknya itu adalah 9/17 dikali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 1 dibagi akar 17 I ditambah 4 dibagi akar 17 C. Kaliin biasa, berarti 9 dibagi 17 akar 17 10 pangkat 3 I ditambah 36 dibagi 17 akar 17 10 pangkat 3 C. Tutup kurung satuan. Sama kan jawabannya, Farah? Sama kan? Sama. Jadi ini Farah boleh milih. Sama kayak tadi, nanti Farah hitung sampai mendapatkan EP2 sekian I ditambah sekian J, dan hitung juga EP3 sekian I sekian J. Nanti baru dihitung totalnya. EP itu adalah EP1 ditambah EP3 sekian I ditambah sekian C. Paham, Farah? Ngerti ya? Ngerti? Iya. Oke. Farah tadi perhatikan nggak? Kalau rumus gaya sama rumus medan mirip-mirip kan? Biasanya kalau rumusnya mirip, mereka ada hubungannya. Hubungan antara gaya dan medan. Hubungannya apa? Sederhana banget. Gaya kolom itu adalah Q dikalikan dengan E. Ini hubungannya. Tapi ini ternyata nggak sesederhana ini. Bukan berarti kalau Farah punya Q dan ada F dikalikan jadinya gaya. Q di sini, Farah, ini disebutnya sebagai muatan uji. Apa itu muatan uji? Muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan atau titik P. Tadi ingat nggak, Farah? Titik P itu kan nggak ada muatan kan pada awalnya, ya nggak sih? Kalau misalkan nanti Farah, dia bilang ada muatan Q4, kemudian Q4-nya ditaruh tepat di titik P. Berarti Q4 itu disebut sebagai muatan uji. Terus dia minta, berapa sih gaya kolom yang dialami oleh Q4? Karena Q4 itu adalah muatan uji, maka gaya kolomnya cukup Q4 dikali E di titik P. Yang sebelumnya udah kita hitung. Ngerti, Farah? Paham? Paham nggak? Boleh ulangi lagi ya, Kak? Hah? Paham nggak? Paham ya? Paham? Jadi Q4 itu di mana tadi? Tadi, misalkan nih, kan awalnya kayak gini nih, Farah ya. Terus saya punya Q4, Q4-nya diletakkan tepat di sini. Oh, Berarti Q4 itu sebagai muatan uji. Maka kalau Q4 muatan uji, 4 sama dengan Q4 dikali EP. Ngerti? Q4-nya tapi ada muatannya, maksudnya ada positif negatifnya. Ya ada muatan, bisa vitamin, muatan. Ngerti? Oh ya, posisinya sama kayak P Tapi lagi deh. gitu. Nah, tinggal dikalikan sama EP. Misalkan Q4-nya nggak ditaruh di titik P. Misalkan Q4 di sini. Saya taruhnya. Berarti itu apakah muat uji atau bukan?
Bukan. Bukan. Kalau Q4 bukan muatan uji, maka kita nggak boleh bilang F4 itu Q4 dikali EP. Ngerti? Hmm. Dari F ya cari manual. F4 karena apa? Karena 2 sama F4 karena 3. Ngerti, Farah? Iya. Punya Q dan Farah punya E dikalikan jadinya gaya. Belum tentu. Kita harus pastikan dulu gaya muatannya itu apakah benar dia ada muatan titik. Apa yang muatan titik? Muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan. Paham, Farah? Ngerti, Farah? Ngerti? Hmm. Oke. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini, kita punya kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah arah dari gaya kolom itu akan searah dengan arah medan listriknya. Muatannya bergaya. Begitupun sebaliknya. Arah F kolom akan berlawanan dengan arah E apabila muatan ujinya bernilai ketika Hmm. enggak. Farah, paham ya? Nah, itu muatan titik, Farah. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya muatan kontinu. Apa itu? Muatan yang ada ukuran dimensinya. Jadi ukurannya diketahui. Bisa panjangnya, atau lebarnya, atau tingginya, atau volumenya, atau luas area, dan lain-lain. Oke. Nah, kita akan mulai dengan medan listrik. Atau E. Para tahu nggak? Ada berapa cara untuk mencari E pada kasus muatan kontinu? Ada berapa cara mencari medan listrik E di muatan kontinu? Ada berapa cara? Para tahu? Dua. Nggak tahu. Waduh, gimana? Enggak. Ada dua cara. Jadi, ada dua untuk mencari medan listrik pada muatan kontinu. Oke. Cara yang pertama namanya adalah cara partisi. Cara yang kedua namanya adalah cara hukum Gauss. Ada kan di kelas hukum Gauss? Ada dong? Ada, Farah. Iya. Oke. Nah, cara partisi dia punya keunggulan dan juga kekurangannya. Apa keunggulan cara partisi? Dapat menyelesaikan semua persoalan muatan kontinu. Jadi, secara umum, semua persoalan muatan kontinu dapat dikerjakan dengan cara partisi secara umum. Apa kekurangannya? Kurang satu, yaitu adalah matematikanya relatif
Sulit. Jadi kekurangannya adalah di matematik doang. Artinya, kalau Farah merasa yakin, oh, Farah jago banget nih matematikanya. Udah, kalau yakin banget matematikanya jago banget, udah, cukup pakai cara partisi, pasti bisa mengerjakan semua kasus muatan kontinu. Pasti. Oke? Okay? Masalahnya apa? Nggak setiap orang jago banget kalkulusnya kan. Maka diajarin cara alternatif kedua, yaitu cara hukum Gauss. Apa keunggulan hukum Gauss? Matematikanya relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan cara partisi. Relatif mudah berarti bukan berarti mudah ya. Relatif mudah tapi kalau dibandingkan dengan cara partisi itu lebih mudah. Oke, okay. Kekurangannya tidak semua kasus muatan kontinu dapat dengan mudah di, dicari menggunakan hukum Gauss. Jadi, hukum Gauss emang mudah, tapi masalahnya apa? Tidak semua kasus muatan kontinu bisa dikerjakan dengan Gauss dengan mudah. Berarti kalau tidak bisa pakai hukum Gauss, ya cara partisi. Biasanya, biasanya hukum Gauss itu yang dapat dikerjakan dengan hukum Gauss itu syaratnya adalah bentuknya simetris sempurna. Bentuknya simetris sempurna. Oke, itu syaratnya. Karena kalau bentuknya tidak simetris sempurna, pakai Gauss malah jadi susah. Nggak mempermudah. Paham, Farah? Ngerti? Iya. Oke, kita akan coba cara yang susah dulu, yaitu adalah cara partisi. Nah, cara partisi bisa juga kita kerjakan menggunakan metode vektor, atau bisa juga kita kerjakan pakai metode trigonometri. Cuman, saya akan menyarankan yang lebih mudah. Yang lebih mudah, saran saya adalah gunakan metode trigonometri. Paham? Tadi, berarti bisa nggak pakai cara metode vektor? Bisa, cuman lebih sulit. Ngerti? Paham? Iya. Oke. Nah, masih ingat nggak tadi metode trigonometri itu yang kayak gimana, Farah? Kita mengerjakan 2 step, ya nggak sih? Step Iya. pertama, hitung besarnya. Step kedua, hitung arahnya. Terus digabungin. Betul ya, Farah ya? Betul. Iya. Maka, step pertama adalah hitung besarnya. E-nya. Oke? Tapi, yang dihitung pertama kali bukan E. Tapi apa? DE. Oke, kan kita tahu ya, pada kasus muatan titik, pada kasus titik, E-nya itu kan gini ya, K, Ki, per R kuadrat, R topi, betul? Berarti, besarnya E sendiri itu adalah K, Ki dibagi R kuadrat, betul? Nah, cara partisi itu kita nggak langsung hitung E. Dari E ini kita partisikan menjadi namanya DE. Sama dengan K dQ dibagi R kuadrat. Inilah yang disebut sebagai cara partisi. Nah, kalau kita punya rumus, maka kita harus tahu arti simbol-simbolnya, gitu kan Farah ya? Kalau K kan tahu deki. Deki itu apa sih?
D itu kan kalau di matematika artinya partisi. Dia artinya muatan partisi. Jadi deki itu adalah muatan dari partisi. Farah tahu dong partisi apa? Partisi itu adalah potongan kecil dari benda, betul? Itu partisi. Jadi deki itu adalah bendanya dipotong. Pertanyaan apa? Muatannya dipotong-potong jadi kecil. Kemudian kita lihat muatannya berapa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari deki? Mencari deki caranya bergantung pada dimensi bendanya. Kalau bendanya satu dimensi, artinya apa satu dimensi? Berarti hanya satu satu dimensi yang diketahui, satu ukuran. Deki itu dapat dicari menggunakan lambda dikali dl. Kalau bendanya dua dimensi, deki itu dapat dicari menggunakan sigma dikali dA. Kalau bendanya tiga dimensi, deki itu dapat dicari menggunakan rho dikalikan dv. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya muncul lagi. Lambda itu apa? Sigma itu apa? Rho itu apa? Lambda itu disebutnya adalah rapat muatan. Oke? Sekarang pertanyaannya muncul lagi. Gimana nyarinya rapat muatan? Nah, mencari rapat muatan dibedakan jadi dua. Tergantung dari bagaimana muatan tersebut tersebar. Kalau muatannya tersebar secara merata, uniform, atau nama lainnya adalah homogen, maka lambda itu adalah muatan total dibagi dengan panjang total. Sigma itu adalah muatan total dibagi luas area total dari bendanya. Dan rho itu adalah muatan total dibagi volume total benda. Oke? Itu kalau ya, nanti Farah bisa saja keluarnya kasusnya tidak homogen. Tahu dari mana dia nggak homogen? Nggak akan dikasih tahu soal. Ciri utama dia muatannya itu tidak homogen itu adalah lambda, sigma, dan rho-nya itu diketahui di soal dalam bentuk fungsi. Jadi soal akan memberitahu ke Farah si lambda itu fungsinya apa, atau rho itu fungsinya apa, atau sigma itu fungsinya apa. Artinya, selama selama di soal itu tidak ada fungsi lambda, sigma, atau rho, maka defaultnya itu adalah tersebar secara homogen. Paham, Farah? Ngerti? Paham? Paham. Oke. Itu deki ya. Sekarang, R. Ada R kan? R itu apa sih? R itu di sini adalah jarak. Dari mana? Jarak dari partisi ke titik pengamatan. Titik P. Paham? Farah? Ngerti? Ngerti? Ngerti nggak? Saya ambil yang gampang aja. Contoh. Satu dimensi. Nama judulnya adalah kawat lurus panjang berhingga.
bermuatan. Oke. Bayangkan, Farah, bayangkan. Farah punya suatu kawat. Kawat ini memiliki panjangnya L. Panjang kawatnya adalah L. Total muatannya positif Q. Jadi positif Q itu bukan di tengah, Farah, tapi di setiap titik di kawatnya itu ada muatan positif. Kalau dijumlahin semuanya, hasilnya positif Q besar. Ngerti, Farah? Ngerti? Iya. Oke. Misalkan saya punya titik pengamat, letaknya di sini deh, titik P. Titik P berada pada jarak terdekat dengan kawat adalah A. Oke? Pertanyaannya adalah, medan listriknya di titik P itu berapa? Oke. Berarti kan ini bendanya benda bermuatan. Ini kasusnya dalam muatan kontinu. Kalau muatan kontinu kita nggak boleh, Farah, menggunakan rumus muatan titik, yaitu yang kaki per R kuadrat. Nggak boleh. Terus gimana dari N-nya? Tadi saya bilang, antara dua pilihan, cara partisi atau cara hukum Gauss. Karena Farah belum saya ajarkan cara hukum Gauss, maka kita menggunakan cara partisi. Paham, Farah? Oke, tadi kan saya udah bilang ya, cara partisi itu stepnya ada dua. Step pertama adalah hitung E. Oh, step kedua ini lupa. Bentar, ini dulu deh. Kalau udah dapat, baru kita step keduanya. Step kedua adalah mencari arahnya. Mencari arah E-nya. Oke, baru digabungin. Nah, step pertama adalah mencari E besar E-nya. Caranya menggunakan partisi. DE sama dengan K dQ dibagi R kuadrat. Karena ini satu dimensi, maka dQ-nya adalah lambda dikalikan DL. Farah lihat, di soal ini ada nggak fungsi dari lambdanya apa? Ada. Fungsi lambda nggak di soal ini? Enggak. Nggak ada. Berarti asumsinya Homogen. homogen. Maka lambda itu muatan total dibagi panjang total. Farah, tanda plus sama tanda minnya masukin atau enggak kalau misalkan dia min 2Q? Masukin enggak? Masuk. Enggak, ini kan Enggak. cara partisi. Oh, Cara iya. metrik. Karena kita 2 step kan. Ngerti? Iya. Ngerti? Oke. Nah, gimana caranya ngerjainnya nih? Cara pertama, langkah pertama adalah Farah tentukan di mana titik nolnya. Pada dasarnya, titik nolnya boleh di mana aja, Farah. Pada dasarnya. Pilihlah yang paling gampang. Berdasarkan pengalaman saya, untuk soal ini ya. Setelah itu apa? Setelah itu Farah ambil partisi. Apa itu partisi, Farah? Potongan kecil dari bendanya, betul? Farah ngambil potongannya pada bendanya ya. Tapi boleh di mana aja sebenarnya, boleh di mana aja. Tapi saran saya, ambillah partisi jangan di ujung-ujung dari bendanya, atau jangan di tengah-tengah benda. Paham? Ngerti? Terserah di mana aja, jangan di ujung, jangan di tengah-tengah. Misalkan di sini deh. Ini partisi saya nih. Berarti si kotak hijau ini partisi saya punya muatan sebesar dq.
Farah tahu nggak jarak partisi ke titik nol itu berapa, Farah? Tahu? Nggak tahu kan? Kalau nggak tahu, kita misalkan aja. Misalkan jaraknya adalah X. Maka kalau jaraknya X, panjang partisinya dx. Ngerti, Farah? Ngerti ya? Kalau Farah, saya nggak mau, saya mau memisahkan jarak dari nol ke partisi itu C. Boleh nggak? Boleh. Maka panjang partisinya DC. Ngerti, Farah? Iya. Oke. Berarti DL-nya menjadi DX. Sekarang definisikan R. Tadi R itu apa, Farah? Jarak dari partisi ke titik P, betul? Mana itu jarak partisi ke titik P? Berarti ini kan? Betul ya? Ini R kan? Kebetulan R-nya nilainya adalah X. Berarti di soal ini R-nya adalah X. Kebetulan. Masukin ke sini. Berarti kita punya apa? DE sama dengan A. DQ-nya masukin. Q dibagi L dikali DX dibagi dengan X kuadrat. Berarti kalau kita rapihin, DE sama dengan K Q dibagi L DX dibagi X kuadrat. Paham, Farah? Ngerti? Iya. Jangan diintegralin, nanti belum beres. Langkah kedua, mencari arahnya. Mencari arah DE-nya. Lihat, Farah. Ini muatannya muatan positif atau muatan negatif? Positif. Positif, arah E-nya kemana, Farah? Keluar Berarti dari muatan kan? Berarti kan itu titik P. Berarti arahnya ke sini. Ke kiri kan? Berarti kita tahu DE kita arahnya itu ke kiri. Kiri itu apa sih? Negatif I. Betul? Baru kita gabungin. Berarti DE vektor itu adalah besarnya DE dikali DE arah. Besarnya adalah K Q dibagi L dx dibagi x kuadrat dikali arahnya min I. Kita mau cari E kan? Berarti tinggal diapain? Tinggal diintegralkan. Yang konstan boleh keluar. K keluar, Q keluar, L keluar, min I juga keluar. Integral dari 1/x kuadrat dx. Paham, Farah? Yang namanya integral itu kan harus ada batas ya. Apa definisi batas di sini? Batas itu definisinya adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Lihat, mana ujung-ujungnya? Ujungnya di sini sama di sini, betul? Ujung terdekat dari kawat letaknya di A, dari titik nol. Ujung terjauhnya di L plus A. Berarti batasnya dari A sampai L plus A. Ngerti, Farah? Ngerti? Iya. Ngerti? Udah, integralkan. Jadi K, Q dibagi L, arahnya min I. Farah, integral dari 1/x kuadrat itu apa, Farah? Min X. Min 1/. Min 1/x, betul? Masukin batas A, L plus A. Jadi kita punya E-nya itu adalah, jadi positif ya, kaki dibagi L, arahnya I. Oke, masukin. Berarti apa? Arahnya min I bukan Kak. Apa? Arahnya min I.
Min kali min. Jadi apa? Enggak tadi kakak tulisnya I aja arahnya. Iya, ini min I kan? Ini ada Iya. min. Ini ada min. Oh langsung Min kali hilang apa? aja gitu. Boleh kan? Boleh kan? Oh iya iya. Boleh. Berarti sama dengan satu per L plus A dikurangin satu per A. Betul? Kita rapin boleh? Iya. Kaki dibagi L. I. L plus A dikali A. A dikurang L plus A. Betul? Kan kita punya kaki dibagi L. I dalam kurung negatif L di L plus A dikali A. Maka kesimpulannya E-nya itu sama dengan L cat dulu ya. Kaki dibagi L plus A dikali A. Arahnya jadinya negatif I. Ngerti Farah? Paham? Paham Paham. nggak? Oke, kalau paham coba kerjain ini. Ntar saya copy dulu. Oke, saya hapus dulu yang nggak penting ya. Oke, oke. Nah, sekarang titik pengamatnya saya pindahin. Nggak di sini. Titik pengamat saya pindahkan ke sini. Ini jarak yang semula adalah B. Oke. Dan muatannya saya ganti. Muatannya saya mau ganti jadi minus 2Q. Oke, Farah, kebayang? Pertanyaannya, berapa medan listriknya di titik P? Oke, Farah. 15 menit. 10 menit deh, kelamaan. 10 menit, Farah. Kerjain, bisa? Gimana kerjain di Kerjain di iPad, apa di ntar sama sama Farah di foto kirim ke WA, oke? 10 menit ya, sampai 11 lebih 22.
Saya mau tanya, Pak, tadi dekinya tuh gimana ya? Ki ini berapa dimensi? Satu kan? Iya. Berarti Hmm. dekinya apa ke dimensi? Oh, Tuh, oh ya lambda ampun. Ya. L. Jadi lihat itu berapa dimensi, lihatnya dari bendanya. Bendanya berapa dimensi. Jangan lihat dari, oh ini kan X sama Y dua dimensi. Ya itu kan arah dari E-nya, bukan bendanya. Ngerti ya? Paham? Hmm. Oke, coba dikerjain. Hmm. Oke, 3 menit lagi.
KRD gimana? Dari Udah P coba berarti. foto kirim. Udah mentok. Foto kirim biar kita bahas. Sebentar. Kok dikirimnya ke sini? Oh Oh, ke WA aja atau ya, gimana Kak? ya, ya, udah nggak apa sini deh. Oke. Lah, kenapa startnya di sini? Jauh banget. Oke, Hmm. langkah pertama menghitung DE-nya dulu kan ya? Betul? Menghitung DE. Saya rumusnya apa? DE sama dengan K dq dibagi R kuadrat. Udah bener sini. Dq-nya dimensi lambda DL. Nggak ada nya berarti dia 2Q dibagi L. Nah, ini di mana nolnya yang paling gampang? Nol yang paling gampang itu ternyata di sini juga. Oke. Ambil partisi di sini deh partisi kita. Ini punya muatan dq. Jaraknya tahu. Kita misalkan aja jaraknya XD. Maka ini sebutnya dx. Maka ini jadinya dx. Udah masukin. Berarti DE-nya K. DQ-nya masukin. 2Q dibagi L dx dibagi R-nya masukin. Oh iya, R mana? R-nya mana? R itu adalah jarak dari partisi ke titik P. Tarik garis. Nih. Berarti sekarang R-nya bukan X kan, tapi Pitagoras ya nggak sih? Berarti R-nya itu adalah Pitagoras. Akar X kuadrat tambah B kuadrat. Paham nggak? Paham kan? Paham? Iya. Masukin ke karena kuadrat, berarti nggak usah pakai akar. X kuadrat ditambah B kuadrat. Coba kita rapihin. 2 kaki dibagi L. Dx bagi X kuadrat Hmm. ditambah B kuadrat. Betul? Jangan diintegralkan. Kerjain dulu langkah selanjutnya yaitu apa? Mencari arah DE. Mencari arah DE. Coba lihat dari gambar. Ini muatannya negatif kan? Betul? Mm-mm. Kalau Iya. negatif arah E-nya kemana? Arah E-nya berarti ke kanan bawah. Ke muatannya ke sini. Betul nggak? Iya. Berarti DE-nya itu arahnya kanan dan ke bawah. Tapi kan kita nggak mungkin bilang arahnya kanan bawah ya. Kita butuh bantuan apa? Kita butuh bantuan sudut. Sudutnya mau di mana? Terserah. Misalkan saya mau sini sudutnya di sini boleh? Boleh kan? Boleh. Berarti kalau ke arah ke bawah itu adalah cos berarti ya. Berarti cos theta karena dia ke bawah minus J. Terus yang ke kanan sin theta ditambah sin theta ke kanan kasih huruf I. Paham? Kalau udah baru digabung kan? Jadinya DE vektor DE dikali dengan arah DE. DE-nya masukin 2 kaki
dibagi L, dx dibagi x kuadrat ditambah b kuadrat. Masukin arahnya. Cos theta arahnya min J ditambah sin theta arahnya I. Berarti 2 kaki dibagi L dx dibagi x kuadrat tambah b kuadrat. Lihat dari gambar, cos theta apa itu? B per R. Berarti B dibagi R. R kan akar ya. X kuadrat ditambah B kuadrat arahnya min J. Sin theta berarti X dibagi R. X kuadrat ditambah B kuadrat arahnya I. Ya udah kaliin. Berarti kita punya 2 kaki B dibagi L dx dibagi x kuadrat ditambah b kuadrat pangkat 3/2 arahnya min J ditambah 2 kaki per L x dikali dx dibagi x kuadrat ditambah b kuadrat pangkat 3/2 arahnya I. Ini baru DE-nya. Berarti kalau kita nyari E-nya tinggal diintegralkan. Yang konstan boleh keluar. 2 kaki B dibagi L min J integral dx dibagi x kuadrat ditambah b kuadrat pangkat 3/2. Satunya juga sama. 2 kaki dibagi L arahnya I integral x dx dibagi x kuadrat ditambah b kuadrat pangkat 3/2. Yang namanya integral harus punya batas. Batas itu apa? Tadi saya bilang ujung-ujung benda. Di mana ujungnya? Di A sampai paling jauh L plus A. Dari A sampai L plus A. Udah, secara fisikanya udah selesai. Sekarang tugasnya adalah matematikanya. Bisa kan integral? Kan udah belajar kan di matematika integral? Udah. Udah kan? Bisa? Bisa kan, Farah? Lagi coba. Bisa ya. Ntar tinggal matematika tinggal dikerjakan. Tinggal dikerjain. Selesaikan integralnya. Gimana? Susah kan? Padahal ini bersatu dimensi. Kebayang nggak kalau 2 dimensi bakal kayak gimana matematikanya? Bakal makin susah lagi. 3 dimensi bakal makin susah lagi. Makanya untuk kasus yang sulit 2 dimensi atau lebih, biasanya kita akan lebih menyarankan menggunakan metode hukum Gauss. Ngerti? Paham? Paham, Farah? Hmm. Nah, untuk mempelajari hukum Gauss, kita harus belajar dulu yang namanya konsep dari hukum Gauss. Konsepnya tahu nggak apa, Farah? Konsep dari hukum Gauss itu adalah flux flux listrik. Simbolnya itu adalah seperti ini. Pernah dengar kan di kelas flux listrik? Pernah dengar? Ya, Apa itu flux listrik, Farah? Apa itu flux listrik, Farah? Tahu? Tahu nggak? lupa. Tapi maksudnya itu Dua. Ini flux listrik itu adalah banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu bidang atau permukaan.
Banyaknya artinya jumlah. Berarti fluktuatif itu adalah skalar jumlah. Apa rumus? Tahu? Lupa lagi. Lupa? Tahu? Tahu nggak? Tahu, Farah? Rumus dasarnya apa fluktuatif? Lupa, Lupa. Rumus dasarnya lupa. fluktuatif itu adalah integral dari dot produk dengan A. Oke. Ini rumus flux listrik boleh dipakai kapanpun karena dia rumus dasar. Paham, Farah? Ngerti? Ya, Oke. Tapi perasaan dulu di SMA nggak pakai integral deh ngitung flux. Iya, boleh. Tapi itu bukan rumus dasar. Itu namanya kasus khusus. Boleh nggak di TPB kita pakai kasus khusus? Boleh. Tapi yang namanya kasus khusus itu biasanya apa? Tidak berlaku untuk semua kondisi. Hanya berlaku untuk kondisi tertentu aja. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila medan listriknya konstan. Konstan terhadap apa? Terhadap variabel luas. Variabel luas itu apa? Variabel yang bisa membuat luas, yaitu variabel X, variabel Y, variabel Z, atau variabel R. Konstan terhadap variabel X, terhadap variabel Y, terhadap variabel Z, terhadap variabel R, itu artinya apa? Artinya fungsi E-nya tidak ada variabel X, Y, Z, R tersebut. Ngerti? Jadi fungsinya tidak ada variabel X-nya di dalam fungsi E. Fungsi E-nya tidak ada variabel Y, tidak ada variabel Z, tidak ada variabel R. Kalau fungsi E-nya ada variabel X-nya, berarti dia tidak konstan terhadap variabel luas. Lihat, kalau E-nya konstan secara matematik, maka E-nya boleh keluar dari integral. Integral dA itu adalah A. Karena dia ada dot produk, maka ada operator matematika cosinus theta. Theta di sini apa? Theta di sini adalah sudut antara vektor E dan vektor A. Loh, luas kok vektor? Berarti luas punya arah dong. Parah punya. Arah luas itu sama aja arah normal bidang. Kak, mana arah normal bidang? Gaya normal tuh ke arah mana waktu belajar di fisika dasar satu? Ke arah mana gaya ke normal? atas. Belok Tegak aja lurus. kok. Tegak Tapi lurus dengan bidang sentuh dan keluar dari bidang sentuh. Jadi arah A itu sama dengan arah gaya normalnya. Ngerti? Tegak ya, lurus dengan bidang sentuh dan keluar bidang sentuhnya. Boleh nggak di TPB pakai rumus flux EA cos theta? Boleh. Tapi lihat dulu syaratnya terpenuhi apa tidak. Kalau jelas-jelas E-nya tidak konstan, ada variabel X-nya, ada variabel Y atau variabel Z atau variabel R, ya berarti nggak boleh pakai EA cos theta, harus pakai integral. Paham, Farah? Ngerti? Ya, kita coba lihat contoh soalnya. Bentar. Kalau UTS statur belum ada informasi, Farah. belum. Oke. Berarti kalau belum ada informasi kita fokus ke fisika dasar dulu aja ya kan. Fisika dasar kan tanggal minggu depan kan? Ya, Oke.
Bentar ya. Saya cari dulu. Soalnya udah saya masukin, cuma saya lupa. Ada banyak soalnya filenya. Bentar, tuh banget. Bentar ya. Panjang ini. Ini udah lama banget saya ngajarin. The file di bawah-bawah. Bentar, kita cari dulu. Nah, ini dia. Kayak ini soal UTS, tapi kita nggak ngerjain soal UTS-nya ya. Ininya kita hapus dulu aja, karena kita nggak ngerjain ini. Oke. Ini biar gambarnya terlihat, saya perbesar gambarnya. Oke, ini gambarnya saya perbesar. Oke. Jadi gini gambarnya ya. Ini kita hapus aja deh. Oke. Lihat, ini bentuknya apa, Farah? Bentuknya balok ya, Farah ya? Betul? Iya. Betul, balok ya. Balok punya berapa sisi, Farah? Berapa sisi? Ya, 6. 6. Anggap aja deh, satu itu yang kiri, dua yang kanan, tiga yang atas, empat yang bawah, lima yang depan, enam yang belakang. Oke? Tuh soalnya bilang apa? Ada medan listrik ya? Ke arah kanan, ada medan listrik Hmm. ke arah kanan. E-nya itu adalah 2Y kuadrat plus 3. Arahnya ke kanan. Oke, saya mau minta Farah hitung ini. Flux di sisi satu, sisi kiri. Flux sisi 2, sisi kanan. Flux sisi 3, sisi atas. Sama flux sisi 5, sisi depan. Oke? Saya kasih contoh satu ya. Kasih contoh satu. Flux satu deh. Oke. Lihat. Menurut Farah, kalau soalnya seperti ini, saya ngitung fluxnya, boleh pakai EA cos theta atau harus pakai integral, Farah? Hmm, Kalau seperti ini, integral ya. ngitung flux. Kenapa pakai integral? Eh, Karena E-nya ada tidak Y-nya. ada Y-nya, betul. Berarti ini nggak bisa pakai EA cos theta. Ngerti? Berarti mau harus pakai integral. Integral E dot dengan DA1. Paham, paham, Farah? Ngerti? Hmm. Oke. Masukin E-nya. Tadi E-nya adalah 2Y kuadrat plus 3. Arahnya I dot. Lihat DA1, Farah. Berarti kan sisi kiri ya, Farah ya? Sisi kiri kan? Iya. Nih, ini sumbu apa, Farah? Yang tegak. Sumbu Y kan? Ini X ya. Iya. Ini Y. Ini Z. Berarti ini adalah DY. Kalau ini sumbu apa, Farah? Ah, Z. Sumbu Z. Ini DZ. Maka DA1 itu adalah DY DZ. Ke arah mana? Arah A1 sama aja arah normalnya.
Normal kemana? Tegak lurus bidang dan keluar dari bidang kan? Normal 1. 30 Berarti ke arah mana? keluar Ke kiri bidang. ya? Ke arah negatif I. Paham, paham parah? Ngerti? Ngerti? Hmm, Selesaikan dulu paham. dot produknya. I dot produk dengan min I berapa? Hah? I dot min I Oh, minus 1 ya. kan? Keluarin Oke. min 1 integral 2Y kuadrat plus 3. Udah nggak ada D, udah nggak ada I ya. DY DZ. Paham Farah? Ngerti? Hmm, Ada berapa D Farah? 2. Maka cacingnya ada 2. Ini namanya integral lipat 2. Pasti belum diajarin di matematika, karena di matematika baru akan diajarkan setelah UTS. Nah, berarti Hmm, kan tapi di fisika sekarang nih, ya udah mau nggak mau kita ajarin. Jadi ada beberapa cara tuh integral lipat. Cara paling basic namanya adalah separasi variabel. Kita pisahkan variabelnya. X sama X semua, Y sama Y semua, Z sama Z semua. Paham? Maka jadi kayak gini karena nggak ada X kan ya. Jadi kita punya integral Y sama Y. Oke. Z sama Z. Z nggak ada temennya. Tapi ada DZ. Paham? Parah? Ngerti? iya. Oke, sekarang butuh batas kan? Nah, di soal kan dia bilang dari dari sini sampai sini ini namanya A. Dari sini sampai sini ini namanya C. Dari sini sampai sini ini A juga. Dari sini sampai sini ini adalah B. Lihat batas Hmm, Y ya. Y paling kecilnya berapa sih di bidang ini? Nol kan? Bener nggak Farah? Betul? iya. Paling besarnya Y-nya berapa? A A. kan? Berarti batas Y-nya dari nol sampai A. Batas Z-nya. Z paling 0 kecil sampai di B. bidang ini sampai B. Ngerti Farah? Oke. Berarti kita punya min 1, 2/3 Y pangkat 3 ditambah 3Y batasnya 0 sampai A dikali Z batasnya 0 sampai B. Jadinya min 1 2/3 dikali Hmm, A pangkat 3 min 0 ditambah 3 A min 0 dikali B min 0. Maka kita akan punya flux satunya itu adalah min B dalam kurung 2/3 A pangkat 3 ditambah 3A. Satuannya apa flux? Kan E kali A. E itu kan Newton per kolom. Dikali A itu meter kuadrat. Lihat, sesuai dengan prediksi kita, tidak ada IJK-nya. Betul, Farah? iya. Ngerti? Oke. Oke, sekarang buat buat di Farah, nanti carilah flux 2, flux 3, dan flux 5. Flux 2 itu sisi kanan, flux 3 itu sisi atas, flux 5 itu sisi depan. Oke? Paham? Oke. Ini adalah dasar kita untuk mempelajari hukum Gauss. Oke, paham? Paham. Nah, saya mau sedikit kasih review. Jadi, materi UTS Fisika, kemungkinan materinya kan yang pertama ini ya, muatan titik kan. Muatan titik kita udah. Nah, yang kedua, nah yang kalau kita baca lagi namanya hukum Gauss. Oke. Kalau hukum Gauss udah ngerti, yang ketiga, potensial. Potensial dan energi potensial listrik. Nah, yang keempat itu adalah
kapasitor. Yang kelima itu adalah arus DC. Itu ini materi UTS. Nah, kita udah belajar yang ini. Nanti kita nextnya akan belajar, kalau belajar fisika lagi, ya hukum Gauss berarti gitu. Paham, Farah? Ya, Oke, bisa nggak sih kalau minggu ini belajar lagi kita? Bisa nggak sih? harusnya bisa. Kita coba tanyain dulu ya ke admin ya. Kalau bisa Iya, kita biar bisa ngejar minimal sampai Gauss iya, dulu lah. Jadi ntar sisanya kita kejar di minggu depannya gitu ya, sebelum UTS gitu kan ya. iya, Oke, ada pertanyaan Farah? Nggak ada. iya. Sekarang Wah, nggak ada. kalau tidak ada, berarti ntar saya akan kirimkan catatannya sama rekamannya, ntar saya upload di YouTube, ntar saya kasih linknya ya. Oke, mari Farah. Makasih, Kak.